بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang dengan karena nikmatnya kita kembali berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjelaskan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi yang mulia, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Banyak para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tapi Hudzaifah bin Yaman, kata beliau, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan dengan mengetahui keburukan, bukan untuk melakukannya, tetapi menghindarkannya, menjauhkannya. Karena orang yang tidak mengetahui sebuah keburukan pasti akan jatuh ke lembah keburukan itu tanpa dia sadari. Dia tidak tahu itu sebuah keburukan. Dia tidak tahu itu sebuah kesalahan.
Dia tidak tahu itu sebuah hal yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dia tidak tahu. Maka orang yang tidak mengetahui keburukan pasti akan jatuh ke dalam keburukan. Maka ilmu yang bermanfaat menjelaskan itu semuanya. Bermanfaat perkara-perkara yang baik, bermanfaat ketika dia mengetahui itu perkara yang buruk, maka dia hindari, dia jauhi, dia tinggalkan, berarti bermanfaat. Tapi kalau dia sudah mengetahui itu adalah sebuah perkara yang buruk, namun masih dia kerjakan, kira-kira bermanfaat atau tidak itu? Ilmu itu bermanfaat pada dirinya atau tidak? Tidak. Padahal yang dia pelajari bermanfaat. Yang ilmu yang dia pelajari menjelaskan kepadanya mudaratnya, bahayanya, namun masih belum dia tinggalkan, berarti ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat bagi dirinya. Saking bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa Nabi berlindung dari itu? Karena itu saking bahayanya, fitnahnya. Bahkan bisa saja membawa fitnah kepada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Maka na'udzubillah. Makanya sering kita sampaikan kepada ibu-ibu, kepada akhwat yang sudah mengaji, ada orang yang sudah mengaji tapi masih selfie di media sosial, nampakkan wajahnya yang bercadar. Padahal fungsi dia cadar itu apa? Apa gunanya cadar kalau masih mengubar atau menampakkan sama orang lain? Apa gunanya cadar? Berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Dan wallahi itu banyak sekali kejadian. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, demikian juga terkadang suami istri yang sudah mengaji masih men-share keharmonisan. Bisa saja keharmonisan di media sosial itu palsu. Bisa saja. Kalau ini yang terjadi bagi orang-orang yang sudah mengaji, berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga ustazah yang mengajar di sebuah pondok, yang mengajar di sebuah SD, masih memposting diri. Subhanallah.
Ini mohon maaf, bukan menyinggung ya. Bukan menyinggung, ini hanya menjelaskan. Insya Allah ana yakin di sini nggak ada beda atau nggak tahu. Nggak tahu. Ya, mohon maaf. Tapi wallahi ini penyakit akhwat-akhwat kita yang sudah mengaji. Ini bukan sebuah modern ini, kemajuan ini penyakit. Ini penyakit. Apa tujuannya? Apa gunanya? Ini sebuah penyakit, na'udzubillah. Maka ini bisa menjadi sebuah ilmu yang kita tuntut tidak bermanfaat. Makanya senantiasa kita berdoa setiap Nabi SAW berdoa setiap subuh, setiap ba'da subuh. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap ba'da subuh. Tidak pernah ditinggalkan Nabi. Itu Nabi, pasti dialah yang membawa ilmu yang bermanfaat, dialah yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, namun masih meminta kepada Allah. Fakaifa nahnu, bagaimana dengan kita? Makanya banyak yang terjadi. Na'udzubillah. Baik, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita masih berada di pondasi yang kedua. Pondasi yang pertama berbicara tentang Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan pondasi yang kedua berbicara tentang Islam. Ma'rifatu dinil Islam, berbicara tentang Islam. Islam ada namanya maratib, tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga ihsan. Dan penulis mengatakan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Islam memiliki rukun, dan alhamdulillah beberapa rukun sudah kita selesaikan di dalam penjelasannya, seperti rukun 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah yaitu syahadat kepada Allah, persaksian kepada Allah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan peribadatan yang benar, sekalipun manusia mengambil persembahan banyak, namun tidak ada yang benar kecuali sesembahan menyembah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdillah
adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah ini memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ta'atuhu fima amar, taat kepadanya setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Itu konsekuensi. Tidak diterima syahadatnya kepada Rasulullah kalau tidak taat. Tidak diterima. Setiap perintah Nabi maka dia taat. Sedikit ana sampaikan, bacakan beberapa hadis tentang ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan para sahabat itu kepada Nabi yang sangat luar biasa. Benar-benar mereka mengamalkan firman Allah, sami'na wa ata'na. Dan ketaatan itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin muncul kecuali karena sangat cintanya. Kecuali karena sangat cintanya. Jadi tidak ada level mengalahkan cinta para sahabat kepada Nabi. Tidak ada level dari itu lagi. Mereka sangat cinta kepada Nabi, apalagi kita ini. Namun terkadang ada orang yang menganggap lebih cinta dirinya kepada Nabi daripada para sahabat. Ini bahaya sekali. Tidak ada level mengalahkan ketinggian cinta para sahabat kepada Nabi. Tidak ada level di bawah, di atas itu lagi. Ini karena kecintaan yang jujur. Kalau kecintaan itu benar-benar jujur, maka ketaatannya pun pasti jujur. Tapi kalau cintanya palsu, ketaatannya pun juga palsu. Dan demi Allah akan nampak mana taat yang palsu, mana cinta yang palsu, mana taat yang palsu, akan nampak. Sekalipun dia berusaha menyembunyikannya atas kepalsuannya, Allah bongkar. Allah bongkar. Semoga Allah tidak menjadikan kita seperti itu. Umat-umat yang memiliki cinta palsu dan umat-umat yang memiliki ketaatan palsu. Na'udzubillah. Lihat, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW salat, ketika Nabi SAW mendapatkan restu dari Allah dengan merubah arah kiblat, merubah arah kiblat. Arah kiblat yang pertama kemana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis.
Kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap, berdoa, meminta, berharap agar Allah rubah kiblat ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena orang Yahudi juga arah kiblat yang sama, yaitu ke Baitul Maqdis, dan Nabi tidak mau sama. Di waktu itu juga orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka Nabi sangat berharap dengan dirobahkannya ke Ka'bah agar benar-benar tidak sama lagi. Karena mereka berhujjah, apa bedanya wahai Muhammad, agamamu dengan agama kami? Lihat kiblat kita sama. Dengan samanya arah kiblat itu menjadi hujjah bagi mereka. Makanya Pak, subhanallah, Rasul itu mengajarkan kepada umatnya benar-benar menyelisihi keburukan. Sampai di dalam kitab Tauhid tidak boleh menyembelih hewan di tempat di situ pernah menyembelih untuk syaitan. Nggak boleh menyembelih situ lagi. Walaupun kita menyembelihnya karena Allah, maka tidak boleh di tempat itu. Kenapa? Jangan dinilai sama. Nggak boleh. Kenapa kita tidak dibolehkan oleh Rasul? Tidak dibolehkan di dalam Islam sholat di waktu-waktu terlarang. Kapan itu? Waktu terbit. Kenapa? Karena nanti dibilang sama dengan para penyembah matahari. Demikian juga waktu tenggelam. Makanya selisihi waktunya minimal 15 menit dari terbit dan tenggelam. Jangan di waktu-waktu pas terbit dan di waktu-waktu pas tenggelam. Karena itu bisa akan dikatakan, dinilai orang-orang sama dengan agama para penyembah matahari. Namun jangan salah paham. Ustaz, ana melihat orang Yahudi sekarang berjenggot, Ustaz. Jadi ana ingin menyelisihi mereka, ana potong jenggot, Ustaz. Nah, ini salah. Sok menyelisihi tapi jatuh ke lembah jurang lebih parah lagi tuh. Ini namanya sok-sok menyelisihi. Ada juga tidak boleh berpeci nasional. Nah, ini kecil ini soalnya. Ini warna hitam nih. Ah, Bapak itu. Kenapa menyelisihi Ustaz katanya? Ini salah paham. Ana melihat orang Nasrani Ustaz pakai peci nasional Ustaz waktu pemakaman jenazah mereka. Jadi ana menyelisihi, ini salah paham. Sehingga orang yang pakai peci nasional ditahzir, bukan orang sunnah itu. Berapa banyak ustaz-ustaz kibar kita pakai itu. Salah faham.
Jadi selisih yang khusus mereka, benar-benar perkara itu sepakat semuanya itu khusus mereka. Di mana kesepakatan nasional orang Nasrani? Di mana kesepakatannya? Tidak ada kesepakatannya. Anak pribadi, ikhwan, juga pernah melihat Nasrani pakai lobe. Tinggalkan lobe itu kalau itu. Cuma satu orang yang pakai peci, satu orang yang pakai lobe, dikatakan tasyabbuh ustaz. Wallahi banyak yang mentahzir kalau ada ustaz pakai peci nasional, tasyabbuh. Ini kena kejahilan. Wallahi jahil murakkab. Jahil pangkat 30. Akan ada 2 M pangkat matematika ini Pak ya. Ini jahil murakkab namanya. Subhanallah. Ini terlalu. Baik. Lihat di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW sangat berharap agar kiblat itu dirubah supaya jangan sama dengan orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang kami palingkan kiblat itu, kami alihkan kiblat itu ke arah yang engkau cintai, yang engkau ridhoi. Itulah Ka'bah. Ada di antara sahabat yang sholat bersama Nabi. Yang ini kejadiannya adalah sholat asar. Sahabat ini baru sholat bersama Nabi, arah kiblat berpaling ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Mengarah ke arah Ka'bah. Turunnya ayat berubah Ka'bah, berubah arah kiblat. Namun sahabat ini begitu selesai dari sholat bersama Nabi, dia pun keluar dan dia melihat ada sahabat yang masih sholat mengarah Baitul Maqdis. Summa kharaja famarra ala qaumin minal ansari faqala huwa yashhadu annahu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ilal ka'bah fanharafu wa hum ruku'un fi salatil asr. Dilihat para sahabat ini yang baru selesai dari sholat bersama Nabi, kemudian dia melihat ada kaum, sebuah jemaah yang masih mengarah kiblat ke mana? Ke Baitul Maqdis. Lalu dia mengatakan, telah turun ayat kepada Nabi dan aku tadi sholat bersama Nabi baru selesai. Ini orang berbicara sama orang yang sholat ya. Berbicara sama orang sholat. Wahai kaum, telah turun ayat kepada Nabi dan aku barusan bersama Nabi, sholat bersama Nabi, bahwa arah kiblat ke Ka'bah. Mereka sedang ruku, langsung merubah arah kiblat ke Ka'bah. Padahal sedang ruku'. Nabi memerintahkan untuk mengarah ke kiblat Ka'bah, langsung spontan dirubah kiblat itu. Padahal sedang sholat. Nggak lagi nantilah setelah sholat kita betul-betul tanya dulu, tabayyun dulu, sahabat ini betul atau tidak? Tidak. Yang membawa berita ini sahabat mengatasnamakan Nabi. Percayalah mereka, makanya langsung mereka rubah. Lihat bagaimana kepatuhan mereka kepada
Rasulullah SAW. Kemudian, ini juga tamparan bagi kita. Anda bacakan juga hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari juga. Bukan, dalam hadis Sahih Sunan Abu Daud. Hadis ini sahih dalam kitab Sunan Abu Daud. Dikatakan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, kata beliau, kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Para sahabat sedang berjalan bersama-sama, kemudian singgahlah dari sebuah tempat untuk istirahat. Namun kondisi istirahat mereka, yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu di sana, basera. Tahu basera? Basera. Yang satu dua kelompok sana, satu kelompok sana, yang satu kelompok sana, yang satu kelompok sana. Terkadang memilih mana yang lebih dekat kelompoknya, dia buatlah kelompok satu. Kalau nggak dekat sama dia, kalau nggak kenal sama dia, tak dicakapi. Sahabat nggak seperti itu, cuma untuk istirahat saja. Bukan karena tidak kenal, bukan. Semua mereka kenal, tapi untuk istirahat saja. Lihat. Padahal bukan ada kenal tidak ada, kenal dengan tidak kenal, dekat dengan tidak dekat. Tidak ada itu maksud mereka. Hanya untuk istirahat saja para sahabat itu, tapi berpencar kemana-mana. Dua di sini, dua di sini, tiga di sini, empat di sini, satu di pojok sana. Apa kata Rasulullah SAW? Innama dzalikum minasyaitan. Wahai para sahabatku, perbuatan kalian ini yang membuat kalian seperti ini adalah syaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa indamma ba'dhum ila ba'd hatta yuqal law busita 'alaihim saubun la'ammahum. Setelah Nabi mengatakan sesungguhnya kalian duduk berpencar seperti ini, syaitan yang membuat kalian seperti itu. Bahkan inilah membuat perpecahan. Kemudian para sahabat tidak mengulang lagi. Setiap mereka duduk, mereka semuanya bersama. Bahkan disebutkan oleh sahabat ini Abu Sa'labah, kalau dibentangkan satu kain, semua duduk di situ. Nanti lihat minum bandeng. Lihat minum bandeng, umhat sana di sana dua, di sana dua, di sana tiga, di sana pilih mana yang paling dekat sama dia. Itu syaitan yang membuat kita seperti itu, Pak. Ini sami'na wa ta'na atau gimana? Atau pikir-pikir dulu? Subhanallah. Ana hanya membacakan hadis saja. Terkadang itulah perpecahan. Kalau kita belum dekat, kurang dekat sama si fulan, kita memang supaya lebih dekat. Mau berapa lama kita nggak dekat sama si fulan itu? Mau berapa lama? Ustaz, niat kami nggak ada apa-apa. Lihat para sahabat, nggak mungkin mereka berpecah, nggak ada dengan niat ini, nggak mungkin niat para sahabat seperti itu. Namun kondisi seperti itu syaitan yang membuat. Dimulai dari itulah terkadang hati itu tidak bersatu. Tadi nanti kita minum bandeng gimana posisi ini, Pak? Satu garis. Subhanallah ya.
Baik. Demikian juga contoh bagaimana kepatuhan para sahabat itu kepada Nabi, perintah Nabi. Ketika mereka lagi sedang memasak keledai. Memasak keledai. Himar. Keledai yang ternak. Mereka masak. Mendidih ini keledai. Kalau mendidih berarti sebentar lagi mau memasak, mau dimakan. Tiba-tiba datang seruan utusan Rasulullah. Tiba-tiba datang utusan Rasulullah mengatakan, Inna Allah wa rasulahu yanhanikum an luhumil humur al-ahliyah. Datang seruan, sesungguhnya Allah dan Rasul melarang kalian memakan daging keledai. Padahal sedikit lagi mau memasak, memakan tuh kari keledai, gulai keledai, sudah mendidih. Sebentar lagi memasak, memakan, mereka makan nih bersamaan. Datang seruan dari utusan Nabi. Lalu apa yang terjadi? Fa'ukfi'atil quduru wa innaha latafuru bil laham. Ya Allah, spontan mereka tumpahkan keledai itu dari Khidir. Dari tempat bejana itu mereka tumpahkan. Demikian juga khamar. Khamar demikian juga. Hadis lain, khamar demikian juga. Anas bin Malik mengatakan, saya tukang yang apa namanya, menuangkan khamar kepada Tolhah, Abu Tolhah ya. Tiba-tiba ada seruan bahwa Allah telah mengharamkan khamar. Lalu Abu Tolhah memerintahkan kepada Anas, keluarkan semua khamar dari rumah, buang ke jalan-jalan Madinah. Sehingga disebutkan dalam hadis lain, jalan-jalan Madinah itu dipenuhi oleh khamar-khamar. Langsung, padahal yang menyampaikan itu bukan langsung Nabi, tapi utusan Nabi. Kita kalau datang ke sebuah perintah, betul nggak itu? Antum jangan main-main antum. Masih betul ya? Oh, tunggu yang kita habiskan baru datangin Nabi ya, bertanya ya. Subhanallah. Ini langsung. Begitulah gambaran, beberapa gambaran kepatuhan para sahabat kepada perintah Nabi, dan itu dikenakan karena cinta, ikhwah. Itu dikenakan karena cinta. Makanya kita sampaikan tadi konsekuensi la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar. Taat kepada setiap apapun yang diperintahkan oleh Rasul. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan dia membenarkan, konsekuensi yang kedua, membenarkan setiap informasi, setiap khabar dari Nabi, dia benarkan. Informasi apapun itu dia benarkan. Wajatinabu ma'anhu naha wa zajar, dan setiap yang dilarang oleh Nabi dia jauhkan, dia tinggalkan.
dan meninggalkan larangan itu secara total. Bukan sebelan-belannya Ustaz, belum bisa Ustaz. Nggak ada cerita belum bisa. Ustaz, nah Ustaz, semua sunnah anak kerjakan Ustaz. Semua larangan alhamdulillah Ustaz. Tapi ini belum bisa Ustaz meninggalkannya Ustaz. Nggak ada kalimat itu lagi kalau dalam cinta. Tinggalkan. Ustaz, ana kalau alhamdulillah Ustaz mengikuti sunnah insyaallah Ustaz. Tapi kalau dalam misalnya mau tidur Ustaz, ada sedikit di sini Ustaz, musik-musik. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Total. Setiap apa yang dilarang oleh Nabi, total tinggalkan. Ini benar-benar cinta. Ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau masih bentar pelan-pelan Ustaz ya. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallah wa alla yu'budallah illa bima syara. Dan dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali ibadah itu yang disyariatkan. Tidak mau dia beribadah kepada Allah kecuali ibadah itu disyariatkan. Inilah konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, insyaallah pada ba'da salatul Isya nanti, setelah salat Isya kita lanjutkan rukun dari Islam insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di dalam mempelajari kitab Al-Usul As-Salasah ini. Setelah penulis membahas rukun yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah dan apa-apa saja di dalam kandungannya. Kemudian rukun yang kedua dari rukun Islam adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, perintah di dalam salat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan banyak sekali firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, perintah di dalam salat, perintah di dalam salat. Termasuk juga di dalam hadis Nabi SAW, rukun dari arkanul Islam adalah as-salat, iqamatis salat, mendirikan salat. Ada beberapa perkataan para ulama
tentang maksud dari iqamatus salat. Maksud dari orang yang benar-benar dihukumi dia mendirikan salat. Kalau salatnya tidak ada pada perkataan para ulama ini, maka dia belum dihukumi mendirikan salat. Sehingga jangan heran dia nanti di akhirat berharap pahala salat, tapi dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Sudah ada peringatan dari Nabi. Ada orang yang sampai 60 tahun dia mendirikan salat, namun satu rakaat pun tidak diterima dari salat itu. Nabi sudah memperingatkan. 60 tahun dia salat, mendirikan salat, namun di dalam dia mendirikan salat itu dihukumi dia belum mendirikan. Makanya jangan main-main dengan salat. Sangkingkan cukuplah kita mengetahui kepedulian agama, kepedulian Allah dan Rasulnya terhadap salat. Hadis Nabi SAW yang pertama kali nanti dihisab dari amalan anak Adam apa? Salatnya. Cukup ini sebagai dalil hujjah kita bahwa agama kita betul-betul memperhatikan salat. Maka jangan heran, mana salatku selama ini puluhan tahun. Nabi sudah mengatakan ada orang yang 60 tahun salat, namun satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendirikan salat betul-betul belum dianggap di dalam Islam dia mendirikan salat. Dia saja menganggap dirinya sudah mendirikan salat. Sudah salat Bapak? Sudah, alhamdulillah. Dia sudah menganggap dirinya sudah mendirikan salat. Tapi kalau kita merujuk kembali apa yang diucapkan oleh para ulama tentang salat, wallahi dia benar-benar tidak mendirikan salat. Maka jangan sampai wa qala ad-Dhahhak Ani bin Abbas telah berkata Al-Imam ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, maksud dari iqamatus salah, mendirikan salat adalah itmam ar-ruku', sempurna ruku'. Sempurna ruku' thama'ninah, dengan thama'ninah. Kalau tidak ada thama'ninah di dalam ruku', maka itu belum sempurna. Kalau belum sempurna, berarti belum dianggap mendirikan salat. Maka tidak dianggap mendirikan salat, berarti tidak mendapatkan apa-apa. Hati-hati. Itmam ar-ruku' was sujud, demikian juga sujud. Dan itulah kata Nabi SAW, penyebab 60 tahun dia salat, satu rakaat pun tidak diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujudnya. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sempurna sujudnya, tidak sempurna ruku'nya. Satu saja tidak sempurna, tidak mendapatkan apa-apa.
Apalagi kalau dua-dua, rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna. Hati-hati. Apa yang dia dapatkan? Capek, letih, lelah. Iya. Bagaimana sempurna rukuk itu, ikhwan? Ini sebenarnya kita mengkajinya di SP4, SP7, subhanallah. SP7 membahas kitab sifat salat Nabi. Sempurna rukuk itu benar-benar sempurna. Dia, subhanallah, ada orang rukuk, ya Allah, ini agak naik sedikit diri. Kalau sakit pinggangnya masih mending, ada uzur. Ini memang begitu ya, begitu. Ini tak sempurna. Ada lagi orang rukuk, tangannya ini dibuatnya ditaruhnya di betis, sehingga makin turun. Nabi itu rukuk tidak menurun, tidak mendongak, bahasa Tanjung Balai itu. Tak paham pula nanti. Mendongak. Agak apa namanya itu lagi? Jadi lurus, mendangak. Itu bahasa kota-kotaan. Tidak mendangak ke atas. Jadi sempurna, maka dia sampai kata Nabi SAW, sesuatu yang diletakkan di punggungnya itu tidak jatuh. Ya, itu betul-betul. Kemudian dari tomak ninahnya, kalau kita ingin sempurna tomak ninah, begitu kita rukuk, urat-uratnya atau otot-ototnya kendur kembali. Tunggulah. Takkan mungkin kita menunggu kalau Allah langsung saja Allah, tak belum lagi turun. Maka jangan hati ya. Ini lihat nih, Ibnu Abbas mengatakan, siapa Ibnu Abbas ini? Sahabat Nabi atau tidak? Sahabat Nabi. Dan tidaklah dia mengatakan ini kecuali begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Karena Ibnu Abbas ini murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itmam ar-ruku' was sujud. Sempurnakan rukuk dan sujud. Dan itu butuh belajar. Wat tilawah, demikian juga baguskan tilawah. Jangan yang panjang dipendekkan, yang dipendek dipanjangkan. Panjangnya rata semua. Apalagi dibaca Al-Fatihah, hurufnya pun dirubah-rubah. Ini subhanallah tidak sempurna salat karena tidak sempurna bacaan tilawah. Tusuk ini arahkan ke diri kita ya, dan online. Kita dulu arahkan, sempurna nggak rukuk kita, sujud kita, bacaan kita. Jangan tuju si fulan. Kita dulu. Kalau kita merasa belum sempurna bacaannya, adakah masih waktu belajar? Ada nggak? Ustaz, ana sudah 70 Ustaz, ada nggak uzur? Nggak ada uzur lagi. Harus belajar.
Kalau tidak salah di masjid ini ada tahsin ya? Di mana? Hah? Di rumah-rumah? Ummahat ya? Ada tahsin kan? Berarti yang hebat ummahat aja yang hebat. Berarti ummahat aja yang sempurna di sholatnya. Bapak-bapak tidak begitu. Ummahat ada tahsin. Nah itu bacaan. Kalau kita betul-betul tidak mampu, jangan malu. Yang mengajari kita itu 15 tahun Ustaz, 17 tahun, ini udah nenek-nenek 70 tahun, jangan malu. Nggak bisa nanti diangkat di hadapan Allah, ya Allah aku malu belajar 70 tahun, mengajariku 17 tahun. Oh, nggak ada uzur bagi seperti itu, alasannya malu. Siapa yang aktif ibu-ibu dari tahsin? Berapa orang datang Bu? 8 orang. Berarti memang bagus-bagus bacaan semua di sini. Masya Allah. Dah kalau itu lewatkan aja lah. Apa ini? Kita lewatkan aja lah. Sempurna bacaan, udah sempurna bacaan kayak sini. Masya Allah. Kemudian sempurna khusyuk. Ya Allah Ustaz, bacaan hancur apalagi khusyuk. Ya Allah ikhwan, ini benar-benar sempurna khusyuk, konsentrasi kita. Minimal kita mengetahui, sadar kita posisi apa itu. Apakah sedang posisi berdiri atau rukuk, atau sadar membaca apa kita sekarang. Jangan gerakan itu hanya refleks sendiri karena memang kebiasaan, bukan menggerakkan itu karena kekhusyuan. Lebih fatal lagi, udah salah rupanya. Itu fatal betul. Berarti memang betul-betul dari takbir sampai salam melamun nih orangnya. Nghayan. Ini fatal betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kata imam. Udah salah namanya. Wallahi demi Allah takkan ada kekhusyuan. Makanya hebati fillah. Ada subhanallah yang sedang menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan, tidak mengetahui dia tertusuk panah. Dia tidak menyadari, tidak merasakan dirinya itu sudah 4 tusukan anak panah pada dadanya. Gak terasa sama dia. Subhanallah. Itu manusia Pak, bukan jin, bukan malaikat. Manusia. Abdullah bin Jubair, seorang tabi'in, lupa namanya, seorang tabi'in. Dia kena penyakit kakinya dan harus diamputasi, dipotong. Ikhwan, dulu kan amputasi kan bukan kayak sekarang. Dulu itu kalau yang rusak kulitnya itu harus dikuliti, disayat-sayat kulitnya itu, dibuang kulit-kulit yang rusak, dibuang dengan disayat dengan sesuatu. Habis kulit tinggal tulang, digergaji. Tabi'in ini, seorang tabi'in ini, apa katanya? Urwah ya? Nah, Urwah. Dia kena penyakit Urwah. Dia memang harus diamputasi. Kalau tidak, menggerogoti seluruh badan, seluruh kakinya. Ada sebuah penyakit itu, subhanallah, terlalu cepat menggerogoti. Akhirnya harus dipotong. Apa katanya kepada tabib itu yang memotongnya?
Yang awalnya didatangkan beberapa orang untuk memegangi supaya menjerit, nanti gimana? Apa katanya? Enggak butuh saya. Didatangkan obat yang dengan diminum obat ini tidak menyadarkan diri, mabuk tidak menyadarkan diri. Apa kata Urwah? Tak butuh saya. Ya tabib, beri ana kesempatan beberapa menit untuk berzikir. Ketika sudah berubah wajah saya, maka mulai apa yang engkau kerjakan. Kata tabib, silakan. Berzikir Urwah, ya, dilihat tabib itu sudah mulai berubah wajah Urwah, dikerjakan dari saya, kemudian habis semua daging yang busuk-busuk itu, yang rusak itu masuk digergaji kayaknya. Ingin menghilangkan, ingin memberhentikan darah itu terus bercecer, didatangkanlah minyak panas. Baru dicelupkan kakinya itu, di situ baru kaget Urwah. Allahu, pingsan terus. Dengan berzikir tadi, bayangkan seluruh yang dikerjakan tabib itu tidak dia sadari itu semuanya dengan berzikir itu. Allah, itu manusia ikhwan. Betapa dia betul-betul merasakan khusyuk itu luar biasa. Kita tak pala seperti itu pun tak pala. Jadi sempurnakan kekhusyuan. Ibnu Abbas mengatakan sempurna rukuk, sempurna sujud, sempurna tilawah, sempurna khusyuk, wal iqbal 'alaiha wa fiha. Jadi benar-benar kita menerima, betul-betul kita merasakan, betul-betul kita menunaikan sholat itu. Itulah dikatakan mendirikan sholat. Kira-kira kalau ini dikatakan Ibnu Abbas baru mendirikan sholat, sadar nggak kita? Ya Allah, selama ini berarti belum dianggap. Kalau kesadaran hari ini masih bisa berubah untuk memperbaiki. Kalau kesadaran itu sudah mati, bisa nggak berubah lagi? Ada orang sadar ketika pahala sholatnya nihil, nol. Ya Rabbi, aina, mana sholatku selama ini? Didatangkan sholatnya sama sekali tak ada pahalanya. Karena dia belum dikatakan mendirikan sholat. Bacaannya hancur, sujudnya tidak thama'ninah, khusyuknya apalagi. Bagaimana ingin dikatakan mendirikan sholat? Faham ikhwan? Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, iqamatus shalah, orang yang dianggap mendirikan salat adalah al-muhafazah ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktunya. Jadi selain dari disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, ini Qatadah juga sebagai tambahan bagi kita, menjaga waktu-waktu salat. Jangan sampai kita jaga ini semua apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sempurna rukuk di dalam menunaikannya, sempurna sujud di dalam menunaikannya, sempurna bagus tilawah kita juga bagus khusyuk kita, tapi surat asalnya jantung anam. Berarti kena mas waktunya. Sholat asalnya jam tengah 6. Berarti kena waktunya. Maka dikatakan Qatadah, iqamatis shalah, orang yang dikatakan orang mendirikan salat, yang perintah Allah, aqimus shalah, dirikan salat, al-muhafazah ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktu salat. Dijaga waktunya. Demikian juga rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, wudunya dijaga.
wudunya dijaga. Termasuk juga pendapat para ulama, selain dari menjaga waktu, selain dari tadi sempurna rukuk, sujud, tilawah, khusyuknya, juga termasuk adalah isbaghut tuhur fiha, isbaghul wudu, sempurna wudunya. Jadi berkaitan dia wudu dengan salat. Makanya subhanallah ikhwan, Ibnu Umar itu sahabat Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab, setiap hendak berwudu beliau menggeletar, badannya itu menggeletar, karena menggeletarnya itu setelah berwudu, siapa yang dia sembah, siapa yang dia hadapi, siapa yang dia hadapi? Allah yang maha besar. Ada orang menggeletar menghadapi pembesar-pembesar manusia, mengurus sesuatu. Dia harus menghadapi pembesar-pembesar yang memiliki jabatan. Dia agak sesuatu grogi atau menggeletar. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu yang maha besar? Makanya Ibnu Umar itu menggeletar setiap hendak mau berwudu, hendak mau sholat, karena dia memahami siapa yang akan dia hadapi. Baik, maka termasuk juga ikhwan, orang yang dikatakan mendirikan salat adalah dawam wa sabat, senantiasa dia menjaga salat itu dan tetap istiqamah menjaga salat itu sampai dia meninggal. Jadi kalau orang salatnya bolong-bolong belum termasuk menjaga, orang mendirikan salat. Maghrib, isya salat, tapi zuhur, asar tidak salat. Dia belum dikatakan secara hukum salat dia mendirikan salat. Belum dia mengatakan termasuk iqamatis salat atau yuqimus salat, mendirikan salat, belum. Jadi dawam wa sabat, dia terus menerus. Dan juga tidak termasuk orang yang mendirikan salat satu minggu ini rajin salat, satu minggu lagi malam. Itu tidak termasuk. Maka orang yang senantiasa menjaga salat sampai dia mati, ini baru dia termasuk orang yang menjaga, orang yang mendirikan salat secara hukum. Kemudian wayutuz zakat, kemudian menunaikan zakat kalau sudah sampai haul dan nisab. Kemudian yang terakhir adalah menunaikan haji. Puasa lagi tadi ya. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, kemudian puasa ya. Perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, puasa. Kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Perintah haji disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, walillahi 'alan nas. Di situ perintah wajibnya. Perintah wajib kalimat walillahi 'alan nas hajjul baiti. Menunaikan haji wajib bagi manusia, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan. Kalau dia ikhwan, kalau dia laki-laki, berbeda juga kemampuan dengan laki-laki.
Di mana perbedaannya? Karena ada sebuah pertanyaan datang kepada kami, Ustaz, bolehkah saya sebagai istri naik menunaikan umroh dengan uang sendiri? Dengan sendiri tanpa suami, karena suami lagi sedang cinta dunia. Jadi suami nggak mau umroh, padahal sudah ada uang suami. Jadi istrinya mencari sendiri untuk umroh. Jadi ada dua pendapat. Haji dan umroh bagaimana bagi wanita yang tanpa mahram, yang pergi tanpa mahram, apa hukumnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Gugur kewajiban haji atau gugur kewajiban umroh bagi dirinya sampai dia mendapatkan mahram. Ustaz, dia punya kaya, dia punya kemampuan dari segi finansial, walaupun dia punya uang banyak, dia punya kemampuan untuk menunaikan haji atau umrah, tapi tanpa mahram, tidak boleh. Jelas ini, akhwat? Jelas? Tidak boleh. Kalau dia benar niatnya, jujur niatnya ingin haji, rindu dia ke sana, insya Allah Allah berikan pahala haji bagi dia, walaupun belum ditunaikan. Dia belum menunaikan haji karena uzur, karena tidak punya mahram. Sampai dia dapatkan mahram. Kalau masih mampu membayari 2 orang, bayarilah kalau itu mahram. Kalau itu mahram, datang dia misalnya sama pamannya, paman mau mengkawani saya, umroh, saya bayari, sehingga 2 dapat pahala sama dia. Seluruh apa yang dilakukan oleh pamannya dari menunaikan haji atau umroh, dia dapat pahala, dia juga dapat pahala karena dia juga menunaikan. Jadi 2 plus sama dia. Jadi gugurlah kewajiban bagi wanita yang tidak memiliki mahram, sekalipun dia mampu dari segi finansial. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh dia pergi haji atau umrah dengan mengikuti anggota-anggota atau jamaah. Ini agak sulit, apalagi yang jamaah rombongan itu suami istri. Sulit. Makanya pendapat yang sangat dipegang oleh para ulama adalah yang pertama, gugur kewajibannya. Ini bagi wanita sampai dia mendapatkan mahram. Kalau laki-laki wajib kalau dia punya kemampuan. Di sini juga dikaji oleh para ulama, termasuk kemampuan di dalam sampai sana dia mampu menunaikan rukun-rukun wajib haji atau umrah. Maka orang yang sakit tidak wajib. Orang yang sakit tidak wajib. Tapi dia ingin sekali menunaikannya karena dia punya banyak harta. Maka mungkin entah ada anaknya, ada Anda dapat kabar dia
dia bawa satu orang, dia umrohkan dengan catatan rawat saya di sana. Jadi dia naik apa namanya, kursi roda. Imbalannya umroh tadi. Semua yang dibutuhkan dalam umroh saya akan kasih. Tapi tugasmu di sana, katanya, tugas Anda di sana mulai dari sa'i, tawaf, bantu saya. Itu saking luar biasa ya, keinginannya untuk umroh itu. Baik, ini saja. InsyaAllah nanti pada pertemuan akan datang ketika jadwal membahas kitab Usul Salasah, InsyaAllah kita akan membahas tentang iman, rukun-rukun iman. Semoga bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami merampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.